streets are empty. The only thing I Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan materi untuk kelas 11. Pada video ini kita akan membahas mengenai intensitas bunyi dan skala desibel. Jadi kalau berbicara intensitas dan skala desibel atau yang dikenal dengan nama taraf intensitas ya. Yang pertama, bunyi akan merambat dari sumber bunyi membentuk ruang bola. Jadi kalau misalkan nanti dikatakan dia berbentuk ruang bola, ini sumber bunyinya, misalkan suara ya, dia akan merambat seperti ini, tapi berbentuk bola ya, seperti ini, seperti itu. Jadi semakin jauh dari sumber bunyi ya, semakin jauh, maka luasnya itu akan semakin besar sehingga energinya pun berkurang. Artinya ketika ini sumber bunyi, orang berdiri di sini titik A, ada orang lain berdiri misalkan di titik B, maka intensitas yang didengarkan oleh si A itu pasti lebih besar. Kenapa? Karena dia lebih dekat dari sumber bunyi, dan intensitas yang didengar oleh si B itu pasti lebih kecil. Mengapa? Karena dia lebih jauh dari sumber bunyi. Jadi semakin jauh maka intensitasnya akan semakin kecil. Kenapa intensitas semakin kecil? Karena energinya sekarang sudah berkurang. Baik, besarnya intensitas bunyi dapat dirumuskan dengan I sama dengan daya bunyi per luas tadi. Luas yang kita pakai itu nanti adalah luas daripada permukaan bola. Luas permukaan bola itu adalah 4 PR kuadrat. Ini luas permukaan bola ya. Next, yang berikut, setelah kita memahami besarnya intensitas itu sama dengan P per A, A sama dengan 4 PR kuadrat. Bagaimana kita mau melihat perbandingan dari intensitas dari dua titik tadi? Tadi kan sejauh R1, sejauh R2 atau R3. Maka untuk perbandingan intensitas 1 berbanding intensitas 2, P per A1 per P per A2. Ini coret, tinggallah A2 per A1, ini kan 1 per dia. A2 per A1 sama dengan 4 PR2 kuadrat per 4 PR1 kuadrat. Tinggallah R2 per R1, R2 kuadrat per R1 kuadrat seperti ini. Oke, jadi tinggallah I1 banding I2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Selanjutnya untuk menentukan besar taraf intensitas bunyi atau skala desibel. Jadi skala yang digunakan untuk mengukur intensitas bunyi dengan menggunakan prinsip disebut dengan skala desibel, atau nama lainnya kita kenal dengan nama taraf intensitas bunyi. Besaran fisika yang dinyatakan dengan satuan desibel disebut taraf intensitas. Bahwa besarnya taraf intensitas bunyi itu dapat dicari dari TI atau taraf intensitas sama dengan 10 logaritma I1 per I0. TI itu adalah taraf intensitas satuan desibel, I1 adalah intensitas bunyi. Lalu I0 dikenal dengan nama intensitas ambang pendengaran. Itu sudah ada tetapannya sebesar 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Baik, contohnya sebuah sumber bunyi mengirim bunyi dengan daya 160 piwatt. Jadi ada daya P jika dianggap gelombang bunyi itu berbentuk bola merambat. Maka intensitas bunyi pada jarak 4 meter dari sumber bunyi, berarti R-nya 4 meter. I tadi sama dengan P per A, P per 4 pi R kuadrat, berarti P nya 160,
lalu 4pi tetap. R nya tadi 4 dikuadratkan 16, ini 160 per 160pi per 4 berarti 40 per 16, 2,5 watt per meter kuadrat. Itu kalau hubungan antara intensitas, daya, dan luas. Luas nanti diganti menjadi 4 PR kuadrat. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan intensitas untuk dua titik. Ada dua jarak namanya P dan Q. Katanya di soal itu bahwa jarak P itu adalah 2 kali jarak Q, RP sama dengan 2RQ. Lalu yang berikut, maka intensitas bunyi yang diterima di P dibandingkan dengan intensitas bunyi di Q. Berarti IP banding IQ. Oke, IP per IQ berarti IP per AP per P per AQ. Kan tadi rumus intensitasnya kan sama dengan P per A. Jadi kalau IP berarti P. Oke, naik ke atas AQ per AP. Oke, A itu apa? 4PRQ kuadrat. AP itu apa? 4PRP kuadrat. Jadi tinggallah ini coret ya. Tinggallah RQ per RP kuadrat. RQ nya tetap RQ, RP nya 2RQ. Ini RP nya. Berarti kalau dikuadratkan menjadi 4RQ kuadrat. Coret RQ nya tinggallah 1/4. Itu kalau perbandingan intensitas dua titik. Lalu yang berikut kita akan melihat bagaimana hubungan taraf intensitas. Jadi sebuah sumber bunyi taraf intensitasnya adalah 80 desibel. Bila diketahui intensitas bunyinya 80 desibel ya. Bila diketahui intensitas ambang 10 pangkat minus 12, maka intensitas dari sumber bunyi itu adalah yang ditanyakan I. Diketahui taraf intensitas ambang I0 10 pangkat minus 12. Tadi kan rumusnya TI sama dengan 10 logaritma I per I0. Berarti TI taraf intensitasnya 80. 80 sama dengan 10 logaritma I per 10 pangkat minus 12. Ini bisa coret kan? Tinggal 8. Logaritma I per 10 pangkat minus 12. Oke, hilang logaritmanya. Nah, dalam logaritma kan seperti itu dia. Jadi kalau dibilang dia misalkan seperti ini ya, pelajaran matematika, bahwa logaritma dari log dari 100 sama dengan berapa, berarti log dari ini kalau absisnya di sini 10 ya, 10 pangkat 2 itu sama dengan ini coret 10 dikali 2 sama dengan 100. Dari 10 kali 2 sama dengan 20. Begitu juga ini. Jadi 10 pangkat 8 sama dengan logaritma yang sebelah kanan sudah habis. I per 10 pangkat minus 12. Tinggal kali silang 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat minus 12 itu sama dengan 10 pangkat minus 4 dalam satuan watt per meter kuadrat. Kita akan melihat kasus lain, misalkan ada satu sumber bunyi. Jadi ada satu sumber bunyi menghasilkan taraf intensitas 80 desibel. Jadi kalau ada 1000 tidak langsung dikalikan 1000 dikali 80, tidak seperti itu untuk menentukan besar taraf intensitas, melainkan dengan persamaan ini. Taraf intensitas 2 sama dengan taraf intensitas 1 ditambah 10 logaritma N. Taraf intensitas 1 tadi sama dengan untuk satu sumber bunyi 80 ya. Berapakah untuk N sama dengan 1000? Rumusnya adalah TI2 sama dengan 80 ditambah 10 logaritma N nya berapa? Sekarang 1000. Berarti 80 nih TI1 10 log 1000. 80 tambah 10 logaritma 1000 itu kan 1000 itu 10 pangkat 3. Sudah, maka 10 log 10 pangkat 3 sama dengan 30. Ini kan kalau ditulis dia seperti ini dia itu.
80 ditambah 10 dikali 3. 10 kali 3 kan 30. Berarti 80 tambah 30 110 desibel. Baik, yang ini taraf intensitas untuk dua jarak yang berbeda. Tadi kan intensitas yang kita bahas tadi yang R2 per R1 kuadrat itu. Tapi sekarang taraf intensitasnya. Misalkan seperti ini. Ini sumber bunyi. Lalu ada seorang berdiri 2 meter dari sumber bunyi dan satu lagi berdiri sejauh 200 meter dari sumber bunyi. Tentu taraf intensitas yang didengarkan mereka akan berbeda. Yang lebih kuat lah yang lebih dekat kan. Lalu berapa yang didengarkan oleh si R2? Jika taraf intensitas yang didengarkan oleh yang 2 meter 200 desibel. Caranya seperti ini. TI2 sama dengan taraf intensitas 1 ditambah 10 logaritma jarak pertama per jarak kedua dikuadratkan. Maka TI1 nya tadi 200, R1 nya 2 dan R2 nya 200. Maka kalau kita masukkan ke rumus menjadi TI1 200 10 logaritma R1 per R2. R1 nya kan 2, R2 nya 200. Berarti 2 per 200 kan 1/100. 1/100 itu sama dengan 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 ini ya dikuadratkan 10 pangkat minus 4. 200 tambah 10 kali 10 dikali logaritma 10 pangkat minus 4. Berarti 10 dikali minus 4 sama dengan 40 minus 40. 200 dikurang 40 sama dengan 160 desibel. Itulah nanti yang bisa kita perhatikan nanti bagaimana kita menentukan taraf intensitas untuk beberapa sumber bunyi dan taraf intensitas pada jarak yang berbeda dari sumber bunyi. Baik, ini sedikit tambahannya ya. Ini bisa dipahami kan? 10 dikali minus 4 sama dengan minus 40, itu makanya dituliskan di sini minus 40. Jadi bagaimana contoh-contoh lain mengenai intensitas, taraf intensitas, boleh kita gali informasi dari buku latihan kita. Demikian materi kita untuk materi taraf intensitas. Sampai jumpa ke materi yang berikutnya.